Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Eva Nur Tamala dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Majapahit. Ya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi bahasa dalam pembelajaran sosiolinguistik. Di sini saya menggunakan buku dari Abdul Jair dan Leonie Agustina sebagai sumber utama dan ditambah dengan jurnal-jurnal. Di sini komunikasi bahasa meliputi hakikat bahasa, fungsi-fungsi bahasa, hakikat komunikasi, komunikasi bahasa, dan juga keistimewaan bahasa manusia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat bahasa. Menurut Joko Kenjono dalam Cair 2013, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa tidak hanya sekedar sistem bunyi, morfologis, dan sintaksis yang dirancang untuk menyatakan suatu pikiran, tetapi juga membawa identitas budaya dan status sosial. Bahasa mencerminkan kondisi sosial dan hubungan antara manusia. Jadi bisa diartikan bahasa yaitu sebuah sistem yang dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaitahkan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari bahasa. Bahasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bahasa bersifat produktif. Maksudnya, dengan sejumlah unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang kedua, yaitu bahasa bersifat dinamis. Maksudnya, bahasa itu tidak lepas dari sebagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang ketiga, yaitu bahasa itu beragam. Maksudnya, meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam. Yang keempat yaitu bahasa bersifat manusiawi. Artinya, bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan hewan itu tidak memiliki bahasa, tetapi memiliki alat komunikasi. Ya, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi bahasa. Bagi sosiolinguistik, konsep bahwa bahasa adalah alat atau berfungsi untuk menyampaikan pikiran dianggap terlalu sempit. Sebab seperti dikemukakan oleh Fishman pada tahun 1972 bahwa fungsi-fungsi bahasa antara lain dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraan. Dilihat dari sudut pandang, bahasa itu memiliki fungsi personal atau pribadi. Maksudnya,
Si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkan. Si penutur bukan hanya mengungkapkan lewat emosi bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Jika dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara, maka bahasa berfungsi sebagai direktif atau mengatur tingkah laku pendengar. Selanjutnya, bila dilihat dari segi kontak antar penutur dan pendengar, maka bahasa di sini berfungsi fatik, yaitu berfungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Yang selanjutnya yaitu bila dilihat dari topik ujaran, maka bahasa berfungsi referensial atau ada juga yang menyebutkan fungsi denotatif atau fungsi informatif. Di sini bahasa berfungsi sebagai alat untuk membicarakan suatu objek atau peristiwa. Dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu hakikat komunikasi. Komunikasi dilakukan oleh manusia dalam berbagai kegiatan atau bisa dikatakan mempermudah kehidupan manusia. Komunikasi sering dilakukan oleh manusia yang sudah dewasa, yang dianggap sudah mampu, pintar, dan cerdas. Komunikasi menitik beratkan pada komunikator dan komunikan dalam menyampaikan suatu pesan. Jadi bisa dikatakan bahwa hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa. Selanjutnya yaitu komponen komunikasi. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu pihak yang berkomunikasi. Kedua, informasi yang dikomunikasikan. Yang ketiga yaitu alat yang digunakan dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu komunikasi bahasa. Di sini ada 2 macam komunikasi bahasa. Yang pertama yaitu komunikasi searah dan komunikasi 2 arah. Komunikasi searah disebut seperti si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. Biasanya ini dicontohkan saat kita mendengarkan khotbah di masjid atau mendengarkan khotbah di gereja, lalu mendengarkan orang berpidato, seperti itu. Dan komunikasi 2 arah artinya secara berganti-gantian. Jadi pengirim bisa menjadi penerima dan penerima bisa menjadi pengirim. Misalnya dalam acara rapat, perundingan, diskusi, dan lain-lain. Itu antara keduanya bisa saut menyaut dalam berkomunikasi. Yang terakhir yaitu keistimewaan bahasa manusia. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya. Begitu pula dengan bahasa sebagai jati diri bangsa. Bahasa menjadi jati diri seorang manusia karena bahasa sangat berperan dalam pembentukan jati diri manusia. Yang dimaksud dengan jati diri adalah identitas yang terdiri atas sifat, ciri, atau tanda yang mewakili dan membedakan seorang manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bahasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari.
baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi berdasarkan kebutuhan seseorang yang digunakan baik secara sadar atau tidak sadar. Bahasa merupakan alat untuk mengapresiasikan diri, alat komunikasi, dan sarana untuk saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada saran dari teman-teman semua, mohon ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.